baru ya. Kita akan masuk ke bab pembangkit, ini ada umum masuk semua ya. Pembangkit listrik tenaga nuklir ya. Nanti kita akan, sebenarnya ada 3 kali pertemuan, nanti kita padatkan aja menjadi 2 kali pertemuan ya, supaya nanti kita dapat membahas pembangkit listrik tenaga gas gitu ya. Jadi ini PLTA dengan PLTN kita agak padatkan, agak cepat sedikit ya. Kita langsung saja ya. Tolong videonya dibuka ya. Bagi yang bisa di rumah ya, tolong dibuka. Biar semua ya. Kita masuk aja langsung ke pembangkit tenaga nuklir. Nah, pada prinsipnya kalau yang diterima oleh turbin ya, itu pembangkit tenaga nuklir ini sama dengan pembangkit tenaga uap ya. Tetapi hanya yang membuat uapnya di boiler, nah itu dia berbeda dengan tenaga uap. Kalau tenaga uap dia ada pembakaran di tungku untuk memanaskan boilernya ya. Sedangkan di tenaga nuklir dia tidak menggunakan pembakaran. Di mana dapat panasnya? Dia panasnya didapat dari pembelahan sel. Karena nanti nuklir itu ada 2 ya, pembelahan dan pemburan. Tapi yang sampai sekarang itu yang komersial itu adalah pembelahan sel karena lebih aman, lebih mudah dikendalikan. Nah, dia tidak ada pembakaran di situ, sehingga tidak ada asap itunya ya. Nanti dia ada juga cerombongnya, ada mengenai nuklir kan ada cerombongnya, itu adalah untuk pendingin ya, pendingin daripada reaktornya, dan nanti juga pendingin daripada turbin ya, hasil pendinginan turbin pada ujungnya ya, kondensornya. Itu keluar nanti dari pembangkit tenaga nuklir ini. Banyak pembuatannya halangannya ya, karena ada selain masalah ekonominya, keamanannya, dan politik ya juga bermain. Pembangkit tenaga yang lainnya tidak. Paling kalau uap itu sekarang paling berhadapan dengan lingkungannya. Itu akan banyak masalah lingkungan jika terlalu banyak dibuat asapnya kemana-mana itu ya. Sehingga itu dengan negara industri seperti Asia yang menggunakan seperti India dan China, itu banyak kota-kota mereka itu sudah tertutup asap gitu ya. Tidak sehat untuk hidup di bawah ambang batas yang ditentukan. Nah, nuklir tidak. Cuma nanti ada kebocoran reaktornya yang berakibat lebih parah lagi dari asap sebenarnya. Nah, ini dia ada nilai strategisnya ya, dari sisi ekonomis dan kebutuhan tenaga nuklir ya. Ini seluruh dunia dan Amerika ya. Nah, cuman ini terbatas negaranya karena teknologinya cukup tinggi ya, dan keamanannya sangat ketat. Kalau di Eropa itu sekarang yang terbesar itu mereka menggunakan nuklir itu adalah Prancis. Ya. Kalau dari persentase terhadap seluruh tenaga nuklir di dunia itu Prancis. Tapi kalau totalnya itu sekarang itu Amerika Serikat ya, total energi nuklir yang membangkitkan ya. Cuman mereka lebih kecil persentasenya karena dia banyak pembangkit ya. Amerika itu dia menghasilkan minyak dan lainnya ya, gas. Sedangkan di Eropa itu Prancis susah, sehingga mereka lebih mengandalkan. Nah di Asia itu ada beberapa nanti ya, nanti kita bahas. Contohnya kita akan mungkin bahas India. Kenapa India? Karena India itu negara berkembang sama dengan Indonesia, tapi dia juga pembangkit tenaga nuklir. Kalau dibandingkan Jepang itu negara maju ya. Cina juga sekarang udah negara maju di Asia. Ada di Asia itu ada Cina, Korea Utara,
India, Jepang, gitu ya. Mungkin ada Iran sama Pakistan. Karena kalau ada Cina pasti India ikut pasti Pakistan ikut. Nah kalau di Eropa Barat itu Iran, karena Israel punya, gitu ya. Nah, seperti itu nanti. Karena dia banyak politiknya ya. Karena ya pemilikan nuklir itu dekat dengan bom nuklir juga, gitu ya. Karena cuman bom nuklir itu nanti pemurniannya jauh lebih tinggi. Ini akan bangkitnya dulu di dunia itu waktu minyak mahal, gitu ya. Minyak mahal. Sehingga nanti akan jauh lebih murah. Tapi kalau minyak harganya normal, apalagi murah, itu nuklir itu cukup mahal. Ini biasanya negara-negara yang susah ya untuk mendapatkan akses minyak, nggak punya minyak, jadi tergantung ke luar. Ya. Nah, itu untuk ekonomi nggak bagus. Misalkan orang di blokade itu ekonomi kita akan hancur, ya, karena listriknya tidak bisa dibangkitkan. Nah, itu dia ada beberapa negara yang mengandalkan nuklir itu karena ya sumber minyaknya nggak ada. Tapi ada juga negara yang seperti India dan Cina. Karena memang kebutuhan listrik sangat besar, penduduknya banyak ya, di atas 1 miliar. Cina dan India itu di atas 1 miliar penduduknya. Itu orang ya, miliar itu orang, bukan duit, orang itu. Makanya dia perlu jenis pembangkit yang kapasitas besar. Karena kalau mengandalkan minyak, batu bara, itu agak berat. Sehingga dia ada PLTN juga. Ya kan kalau di kita itu masih banyak ya cadangannya. Dulu Indonesia pernah dengan Pak Habibie Menteri Ristek dulu, almarhum Pak Habibie ya itu pernah mau dibikin. Tapi ya akhirnya nggak jadi sekarang. Ada banyak yang menentang segala macam ya. Itu tadi saya bilang ada masalah ekonomi, orang lingkungan, orang ekonomi gitu ya, orang pertahanan. Soalnya kalau negara yang sudah bisa membangkit PLTN itu sudah dekat dia ke dalam membuat bom nuklir gitu ya. Nuklir. Itu yang ditakutin orang. Ya, itu yang besar itu tadi Cina, dia mereka ya dia mereka juga sudah punya bom nuklir. Cuma Jepang karena dia akan ada undang-undang mereka setelah perang dunia kedua ya. Jepang itu juga banyak pembangkit tenaga nuklirnya. Padahal mereka adalah di daerah yang sering gempa. Itulah di dunia negara yang rawan gempa tetapi membangkit tentunya pembangkit tenaga nuklir Jepang. Terakhir ada kebocoran itu kan di prefektur Fukushima ya, yang gempa yang ada gempa sekalian tsunami itu kan, itu mereka bisa menghandle. Jadi banyak masalahnya nanti ya. Sedangkan nuklir ini bahan bakarnya tidak seperti bahan bakar yang lain yang harus dipasok terus menerus ya. Hanya beberapa kali pasokan itu habisnya lama. Cuma nanti risikonya adalah jika terjadi kebocoran di pembangkitnya ya, pembangkitnya reaktor namanya kalau di tungku ya di pembangkitan uap di reaktornya. Nah, itu yang berbahaya. Kalau tungku meledak sekitar situ doang. Kalau reaktornya meledak, nah cuma kalau bola meledak itu masih tidak masalah ya. Asal pipa yang ke reaktornya tidak ikut bocor. Nah, itu yang bocor ya. Sehingga nanti dia radiasinya yang akan rusak. Nuklir banyak itunya ya. Ini sekarang ya karena makin ini teknologi ya harga biaya per satuan kilowatt jam untuk energi sekarang itu sebenarnya bisa lebih murah dari batu bara. Coba pembangunan awal itu emang mahal karena keamanan ya. Kemudian yang menghasilkan bahan bakar nuklir itu terbatas dan tidak seperti membeli bahan bakar yang lain seperti minyak, batu bara, ya, atau gas ya, itu tidak semudah itu. Karena itu tadi karena dia bisa digunakan untuk sebenarnya bahan bakar minyak juga bisa cukup cuman efeknya tidak sebesar nuklir gitu ya. Bom itu bisa dari minyak. Molotov kan gampang dari minyak gitu kan. Cuma itu yang kecil ya. Dari bahan kimia lainnya juga seperti pupuk itu juga ya, untuk ledakan besar itu yang banyak sekali beda dengan nuklir. Yang sudah diperkaya itu hanya dengan 1 kilo nuklir itu bisa menghancurkan satu kota. Ya, dan ini hanya 1 kilo bahan itu yang sudah dimurnikan ya, itu bisa menghancurkan 1 kota.
besar lebih. Itu bahaya. Nah, tidak mudah. Walaupun biayanya lebih murah gitu kan. Itu biaya perlindungan. Kemudian keuntungannya adalah masalah lingkungan ya, untuk kebakaran tidak ada. Transportasinya juga dia tidak berat-berat seperti ini. Cuman di transportasinya itu adalah keamanannya. Nah, seperti Jepang, kalau kalian sering lihat televisi itu, Jepang itu dia pembersihan bahan bakar itu kan ada ampas ya. Ampas yang itu gampang. Ampas batu bara dari abu sama dari debu ya. Kan udah air selesai dia kan. Itu bahan bakar nuklir tidak karena radiasinya tadi. Jadi bahan ampasnya tadi masih bisa dimurnikan lagi untuk jadi bahan bakar lagi ya. Campur lagi ya dengan bahan ya, murnikan lagi. Nah ini Jepang sendiri mereka tidak memurnikan sendiri, dibawa ke Prancis. Nah Prancis adalah yang terbaik di dunia sampai saat ini untuk pemurnian pembangkit bahan nuklir serta untuk ampasnya tadi diproses lagi menjadi bahan nuklir baru. Nah itu dari Jepang ke Prancis itu dibawa pakai kapal, karena itu ya keamanan sangat tinggi tentunya, dan dijaga oleh kapal perang. Nah ada pembangkit listrik tenaga lain bahan bakar yang dijaga oleh tentara sebenarnya. Paling kalau ada umpamanya bawa batu bara pun ada satu polisi atau tentara cukup diterus sudah selesai. Karena itu masalah orang minta duit sebenarnya kan. Kalau tidak, ini bahannya mau diambil. Karena bisa apa tadi? Bisa menjadi bahan untuk bom. Sehingga dia dalam pengangkutannya tidak seperti dulu kapal yang besar segala macam, tapi keamanannya harus dijaga. Karena bisa dirampok. Karena itu sumbernya terbatas ya. Kemudian ininya juga bisa jadi bom. Ya, dari segi masalah lingkungan jadi aman itu kan. Kalau tidak bocor ya, syaratnya nggak bocor. Kalau bocor radiasinya itu bisa kemana-mana. Itu seperti nanti kita bahas juga di Eropa dulu, Rusia, Chernobyl itu kan di Eropa Timur ya. Itu sampai bahayanya sampai ke Eropa Barat karena bisa diterbangkan oleh angin, dimakan oleh ternak, oleh tumbuhan kan, nanti tumbuhannya dimakan oleh ternak atau ikan dimakan oleh itu kan, dimakan itu bisa menularkan ke manusia kemana-mana dia ya. Kalau dia masuk keamanannya dia mirip dengan gas alam. Gas alam itu juga ketersediaannya terbatas sama dengan minyak. Jadi tenaga nuklir itu risiko sosialnya relatif ya. Nah, satu saja ya masalah kebocoran reaktor. Dan itu jadi semua ya yang berbahaya itu dengan terpisah kan seperti PLTA itu yang besar ya, itu hanya beberapa tempat saja karena dia perlu sumber air besar dan ketinggian ya, kan? Air banyak, laut banyak kan? Tidak ada perbedaan ketinggian, nggak bisa. Tenaga surya sekarang ini yang lagi berkembang, nanti kita bahas terbarukan. Nah, namun karena beberapa masalah keamanan tadi itu kita banyak kendala dampak negatif dari rumah-rumahnya, kemudian dari kebocoran, kemudian itu ada perjanjian ya, konspirasi senjata perjanjian kita buat. Indonesia termasuk salah satu negara yang tidak. Tapi di negara maju mereka nggak mau. Jadi senjata andalan ya. Jadi negara yang mempunyai nuklir itu negara lain bukan nuklir. Contohnya, katakanlah Irak, Iran. Itu kan sering diserang oleh Israel. Irak terjadi babak belur gitu. Yang Iran, Syria, Rusia gitu ya. Coba negara yang miskin, termasuk miskin di dunia itu. Korea Utara, dia punya nuklir. Tak berani orang
negara berani binatang negara raksasa seperti Amerika, negara Eropa gitu ya. Nah itu yang ditakuti. Susah kalau orang menggunakan nuklir. Yang ada nanti pengawas nuklir dunia nanti ada. Tapi kalau mereka yang tidak mengetahui nggak bisa dilakukan. Orang yang Indonesia ya, Indonesia punya, cuman skalanya skala kecil, makanya untuk apa namanya pertanian ya sama untuk pengobatan bisa ada. Serpong di Jogja ada, skala kecil ya, bukan untuk membangkit listrik. Ini dia masalahnya. Dan juga ini beberapa lagi, tapi jadwalan, biaya sektor juga, itu masalah keamanan tadi ya. Karena pada awal 80-an itu banyak penundaan di Amerika. Ya. Tapi di negara lain tetap seperti Prancis. Dari kesulitan tersebut, masa depan pembangkit energi listrik yang besar termasuk listrik adalah menjadi energi prima. Itu di Prancis, energi prima itu. Karena paling besar dia yang dibandingkan pembangkit listrik lain. Itu karena saya bilang tadi ya, sumber listrik mereka terbatas. Banyak ya, seperti Eropa, listrik tentang ya. Ini perlu dalam kuliah pembangkit tenaga listrik perlu mempelajari sisi manajemen karena potensinya besar. Cuman tadi risiko keamanan juga besar. Sehingga hanya negara tertentu saja yang punya. Negara maju Eropa, Amerika Serikat, ya, di Asia itu seperti yang besar Cina, India, Jepang, Pakistan, Korea Utara, ini apa namanya Iran dan Israel. Ya. Yang lainnya secara terang belum. Nah, nanti di sini yang di nuklir itu ada dua sebenarnya. Cuman yang ini adalah pembelahan sel atau fusion. Ada juga nanti fusion atau peluburan. Nah ini terakhir Rusia sudah ada pembangkit. Kalau peluburan ini biasanya itu bom. Ya. Karena dia reaksi berantainya tidak perlu teratur, pokoknya menghasilkan tenaga bom yang besar. Sedangkan kalau fusion itu ada reaksi berantainya harus bisa dikontrol. Tidak terjadi ledakan nanti. Kemudian nanti berapa interaksinya dari itu yang menghasilkan nanti radioaktivitas. Ya. Nah, ini dia yang berbahaya. Nah, kalau kalian ada lihat film-film sejarah itu ada yang awalnya itu yang menjadikan nuklir itu adalah Marie Curie ya. Karena orang Polandia yang tinggal di Prancis, masih suaminya Prancis ya. Nah itu kita dapat piagam Nobel ya untuk menemukan dua jenis sumber plutonium dan uranium nanti ya dari pembersihan pemurnian. Nanti kalau kalian pun bisa cari radioactivity itu ya filmnya ya. Radioactivity itu ada film menjelaskan di mana awalnya. Padahal bahannya sudah ditemukan orang sebelumnya ya. Ini ditemukan bahan itu, tapi belum diproses. Itu hasil pemrosesan tersebut mereka dapat Nobel yang energinya sangat besar. Gitu. Tapi mereka waktu itu belum tahu juga awalnya, belum tahu juga. Termasuk nanti itu untuk ronsen gitu ya. Itu salah satu ronsen. Itu salah satu sinar dari BEM. Ronsen itu siapa? Selain juga benar-benar menghasilkan untuk bom. 1045 itu ya. 1045 ini baru bom itu ditemukan Marie Curie. Sebenarnya dia orang Polandia, kemudian pindah ke Prancis karena di Prancis itu masalah teknologi itu dikembangkan sangat. Siapa saja bisa asal tidak mengenal orangnya datang dari mana. Kita bisa. Itu dia. Kali 45 itu karena masalah dulu awalnya kan bom atom itu kan di Jepang itu masalah militer, lebih banyak ke militer dia. Walaupun awalnya itu bukan militer, pembangkitan listrik juga ya awalnya ya. Ini karena melihat potensinya besar itu
bisa digunakan untuk militer juga. Nah, ini yang ditakutin. Perang dunia selesai itu kan 55 itu 45 selesai ya, tahun kemudian masih ada pro kontra ya, karena melihat akibat dari bom nuklir yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki. Tapi yang pro menang karena ini bisa untuk membangkit, karena sumber energi ya itu setiap negara itu terbatas. Ada beberapa negara yang berlimpah, itu nanti tidak mulai. Itu yang pro, energinya bersih gitu ya, walaupun kalau tidak bocor ya, energi lebih murah, walaupun itu tidak terlalu murah sekarang ya, karena biaya pengolahannya cukup mahal, itu teknologi yang canggih ya. Nanti ada beberapa pembangkit nanti kita bahas nanti, mana yang tidak terlalu canggih isinya, tetapi bisa itu dia memakai nanti. Nah, yang kontra bilang ini masalah radioaktivitas tadi ya, ini bisa menimbulkan kecelakaan, dan bisa juga untuk menjadi sinar nuklir ya, itu lebih parah nanti yang ditakutin. Ini juga masalah limbahnya. Nah, seperti negara Jepang saja mereka mengirim ke Prancis gitu ya. Nah, dari waktu yang pro itu sampai 65 itu banyak reaktor yang dibangun dan dioperasikan. Jadi 65 sama 73 itu di Amerika yang banyak. Sedangkan sebenarnya Rusia waktu itu Soviet dan itu informasinya tertutup ya. Karena mereka nggak jauh-jauh dengan Amerika ya. Kemudian setelah 73 setelah 75 banyak juga ya masalah kita di tantangan ya. Kemudian dari 90 sampai sekarang itu ada yang banyak dibangun tanam, teknologi makin canggih ya, sehingga keamanan makin tinggi. Prosesor banyak, sehingga nanti keamanan makin tinggi. Seperti Jepang saja, mereka itu adalah rawan gempa, mereka banyak membangun. Ya, pada saat krisis minyak itu ya, 70-an itu ya perang Arab Israel, itu banyak bangkit lagi. Tenaga nuklir. Karena itu kan terbesar di Arab ya, blok blokade masuk Jepang. Di zaman itu Jepang juga dibantu oleh Indonesia karena Indonesia masih kelebihan minyak. Sekarang kita kekurangan impor, tidak cukup karena minyaknya tidak tambah malah turun, sedangkan kebutuhannya lebih. Amerika sebenarnya hampir negara maju ya. Energi itu tumbuh sekitar cepat pertumbuhan penduduk ya. Kan listrik tumbuhnya cepat ini listrik kan itu cepat penduduk itu kan berlipat dua ya, jarak tutup. Jika kebutuhan energi itu tertinggal ya. Kan untuk meningkatkan pendapatan satu negara itu gross bruto 1%, dibutuhkan peningkatan listrik sekian persen. Jadi kalau peningkatan listriknya tidak, otomatis itu peningkatan listriknya akan tidak akan sampai. Ini apa? Kemiskinan akan apa? Industri tidak ada. Mengandalkan pertanian itu petani tradisional. Amerika itu mereka adalah banyak petaninya. Petani itu petaninya yang tanahnya berhektar-hektar, sedangkan tenaganya itu sedikit karena dia menggunakan mesin-mesin gitu, teknologi. Sedangkan kita kebalikannya, untuk lahan yang sempit saja butuh orang yang banyak. Itu ya. Jadi kalau energi itu banyak, nanti otomatis listrik banyak, pertumbuhan ekonomi akan meningkat karena industri akan itu masalah semua energi itu ya, bukan energi. Oke, kenapa? Karena dia cukup murah ya, bahan
bakarnya tidak setiap hari, setiap detik dipasok. Nah, kenapa nggak ke listrik nanti akan kita ini? Nah, di Amerika ini nuklirnya itu sekitar 20% ya dari listrik yang dihasilkan. Seperlimanya, lebih dari seperlima. Persentasenya dia tidak terbesar di dunia ya, tapi total produksi listriknya itu terbesar di dunia. Sampai tahun 94 ada sampai 109 operasi ya, beroperasi ya. Dengan kapasitas 99 gigawatt energi. Itu yang listriknya aja 22%, dari total energi yang dipakai 8%. Ya kan, batu bara masih ya, 50%, separuh lebih dari listriknya. Dan nuklir hanya 22%. Air 10%. Kita juga batu bara yang tertinggi ya, batu bara baru air. Bisa. Nah, di Prancis itu 75% sampai 80% itu energi nuklir, dari listriknya dari energi nuklir. Karena apa? Karena mereka nggak punya pasokan seperti Amerika. Amerika masih punya batu bara, masih punya selain impor ya, masih punya minyak, punya gas ya. Mereka Prancis itu susah, dia beli semua. Hanya biomasa yang punya. Makanya mereka banyak sekarang menggunakan energi terbarukan, matahari, angin, gitu ya, biomasa. Masuk Jerman ya, biomasa. Prancis dan Swedia itu 50% separuhnya. Jadi itu tadi adalah sama negaranya yang maju, kemudian sumber energinya susah. Di seluruh dunia sampai 94 ya, energi itu merupakan persen kecil ya. Tapi dari khusus listrik ya, energi itu kan bukan hanya listrik ya. Ada energi yang lain seperti untuk kendaraan gitu ya. Listrik, juga listrik ya. Jadi listrik 8% dari pembangkit tenaga listrik. Hampir seperlima ya. Seperlimanya dari energi lain, termasuk energi terbarukan. Di dunia lebih 400 reaktor nuklir, kemudian total kapasitasnya 300 sampai 340 di 30 negara. Ini yang resmi ya, 30 negara di dunia. Dari lebih dari 250 negara. 10%-an paling ya. 10% lebih dikit dari negara dunia. Kita nggak masuk. Kemudian dengan berkurangnya harga minyak, itu nuklir akan makin mahal. Nah, kurang, kecuali yang seperti tadi, susah untuk mendapatkan. Minyak itu kan fluktuatif gitu ya. Karena murah, besok kan bisa mahal. Kemudian berkurangnya pemakaian itu juga biaya tadi ya, karena akan minyak dan gas turun, itu nuklir akan biayanya lebih besar jatuhnya kan. Kemudian kekhawatiran tentang energi nuklir tadi untuk jadi bom. Nah, banyak orang, terutama orang lingkungan ya, yang mengkampanyekan melawan energi nuklir. Masalah lingkungan tadi kan, masalah radiasinya. Dan juga nanti bisa dekat ke negara tersebut pembuat bom. Negara yang bisa menghasilkan pembangkit listrik sudah dekat di membuat bom nuklir. Itu yang ditakutin. Selain kebocoran tadi. Walaupun dibandingkan dengan total ya, itu masih kecil, sangat kecil ya. Karena mereka sangat ketat. Jadi kalau kebocoran terjadi itu biasanya karena alam ya. Bencana alam seperti gempa, tsunami gitu ya. Nah, kalau yang luar itu biasanya kelalaian manusianya. Sensor sudah memberikan peringatan, tapi aparatnya kadang-kadang tidak seperti itu sikapnya. Nah, sekarang makin banyak dengan sensor-sensor yang ada sensor itu mereka mematikan otomatis ya, mematikan sehingga kecelakaan itu makin turun. Bukan berarti tidak, karena yang pasti bahan fosil
fosil itu yang makin berkurang. Jadi masalah biaya ini tidak terlalu murah ya. Tapi kalau sudah dibangun itu sebenarnya boleh panjang gitu ya. Masalahnya nanti adalah limbah nuklir itu tidak semua negara bisa memproses. Seperti Jepang saja dia proses ke Prancis. Karena Prancis adalah negara terbaik di dunia untuk proses limbah nuklir. Yang dijadikan lagi nanti diproses sebagiannya akan menjadi bahan bakar nuklir baru. Ya. Masalah modal juga besar. Karena masalah keamanan, kualitas pemilikan nuklir itu sangat ketat. Ya, nah, nanti otomatis biayanya akan lebih. Kemudian dengan standarisasi reaktor tadi, nanti akan membuka biaya. Jadi makin teknologi makin maju. Sehingga masalah biaya dan keamanan akan semakin panjangnya. Walaupun namanya sebaik-baik buatan manusia pasti ada kelemahannya. Ya, itu yang ditakuti. Banyak jenis-jenis yang dikembangkan. Untuk masalah itu tadi, masalah efisiensi dan keamanan. Sama keamanan. Masalah usaha. Nah, jika masyarakat, nah, di Indonesia termasuk ya, ini banyak yang belum paham sehingga itu takut yang dilihatnya ya kecelakaannya saja ya, kecelakaannya saja kan. Tapi dari Prancis itu mereka bisa 80% energi listrik mereka dari aman-aman saja sampai sekarang. Tapi ada beberapa negara yang kebocoran seperti Rusia, Amerika, ya, termasuk China, Jepang, ya, ada kebocoran walaupun tidak separah yang pada Chernobyl. Ya. Sekarang 80-an. Kemudian ini juga masalah lingkungan, efek rumah kaca. Pemanasan global ya. Ini sebenarnya lebih menguntungkan karena tidak terlalu menambah pemanasan global. Cuma tadi masalah keamanan, kebocoran tadi yang ditakuti. Seperti batu bara, ini kan menjadi 90% dari kenaikan karbon dioksida menjadi batu bara. Itu tadi Amerika aja 50% lebih dari batu bara. Kita juga, China, India juga sangat besar. Itu nah, itu masalah kebocoran saja kan, sama limbah. Kemudian permintaan untuk listrik ya seperti yang tadi untuk menambah 1% pertumbuhan satu negara gross nasional produk memerlukan sekian persen kenaikan listrik. Itu kenaikan listrik itu pasti sekarang sumber banyak kan, energi terbarukan itu gimana? Yang paling gampang itu adalah tenaga surya karena hampir di dunia itu pasti matahari itu ada, cuma tidak konsisten. Kita aja di Indonesia itu nggak bisa dijamin 12 jam, paling 6 jaman ya, dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore jam 8. Itu kita di Katulistiwa itu ya, kalau nggak musim hujan. Nah, di atas Katulistiwa tropis, di bawah Katulistiwa tropis juga itu susah. Tapi mereka banyak menggunakan. Seperti di Korea, di Eropa itu tenaga surya itu banyak. Karena dia tinggal ditaruh dapat listrik gitu ya. Nah, cuma mereka sudah ada ininya apa namanya regulasinya ya, bahwa kalau sama kita listrik itu seperti PLN-nya kita ya, itu mereka beli. Kalau kita lebih siang kita memakainya sedikit karena banyak ke sekolah atau ke kantor gitu kan, rumah kosong atau hanya sedikit yang pakai. Sedangkan matahari ini cukup banyak siang juga itu dibeli. Sehingga PLN-nya suatu negara itu mereka akan menghentikan seperti PLTD-nya mereka dapat dari energi terbarukan tadi gitu kan. Nah, baru malam ini kan nggak ada matahari kan, baru dari PLTD atau PLTD-nya dinyalakan. Itu kan tidak bisa ya. Selamatkan. Atau PLTD-nya kapasitasnya diturunkan. Baru malamnya dinaikkan. Tapi siang dari dipasok oleh tenaga matahari. Nah, itu dibeli dari masyarakat. Jadi tidak perlu pembangkit itu dibangkitkan oleh perusahaan sendiri. Jadi ya, listrik gitu.
usah gitu kan langsung. Yang kita baru kan yang bilang tadi kan. Kemudian harapannya cukup besar yang diperbankan itu dia sudah mulai bergerak, dia sudah dorongkan belum tercapai. Saya itu 20% nanti kita barukan itu untuk tahun 2025. Sekarang 2020 ya, itu baru 1%. Kecil. Itu demikian ya. Hari banyak ya. Ini kalau kita tenaga tinggi angin di Sulawesi juga seperti di Sumatera Utara, tambahannya juga ada di Bogor di beberapa yang dijabarkan di tempat. Nih yang tadi awalnya itu ya penemuan radioaktivitas pertama bahan dan nuklir tersebut ya 1896 ya itu tersebut yang tadi termasuk salah satu Marie Curie ya sama suaminya Pierre Curie yang Marie Curie 1911 atom nuklir ya yang itu si Richard tadi awalnya juga dari Jerman ya. Dan 32-nya elektron, nah, kemarin fisik sudah kita lihat fisik itu yang sudah berapa puncaknya bom atom itu di tahun 1945 ya. Itu tentu mengaku bahwa cukup elektron yang dilepaskan setelah reaksi atau pembelahannya itu dipetakan sebagai bereaksi berantai itu bukan orangnya dan terakhir tapi itu menunjukkan pembebasan dua neutron lebih untuk dua mulai demonstrasi reaktor nuklir 200 watt ya. 12 watt aja kan terang gitu ya. Kemudian setahun berikutnya orangnya di Amerika reaktor 1 megawatt belum ke bom itu ya masih pasti enggak itu udah mulai perang dunia kedua ya. Untuk pembangkit listrik ya, reaktornya 1 megawatt sampai ke tempat 200 megawatt 2000 kali lipat gitu. Jadi untuk dari produksi plutonium itu banyak plutonium tahun lebih gitu. Dan diusulkan juga untuk pembangunan yang nuklir menggunakan air dan apa moderator nanti ya. Ini yang untuk sipil ya. Nuklir tidak perlu kita bahas. Perkembangan setelah perang dunia kedua. Ya karena apa? Karena perang dunia kedua Amerika menggunakan bom nuklir tersebut. Mereka selalu listrik ini berbahaya. Jadi dibuatlah komisi atom asing untuk energi itu mengawasi pendirian di dan sipil semua pokoknya berhubungan sipil itu juga untuk pembangkit itu apa pangan dan tadi ya pengobatan karena dia tidak bisa dibohongi dia akibat jejaknya ya trapnya ya tidak bisa hilang itu kalau orang melaksanakan itu ada jejak ya dan duluan lagi kan itu ini ada gadget Amerika sama Rusia jadi dia reaktor water reaktor atau reaktor air terus 14 reaktor lagi
kebetulan itu ya ada kecelakaan tadi. Bilang dari Mel Island yang besar yang selamat kita mobil. Atau mobil itu bisa dicegah sebenarnya tidak ada kan, cuman petugasnya menganggap itu belum berbahaya atau itu kan harus dimatikan, matikan listrik mati gitu kan, rugi gitu enggak, malah kecelakaan ya. Penutupan kalau seperti PLTA, PLTU ya, umpamanya PLTB, jika pembangkit dimatikan berarti kan bahan bakarnya udah nggak ada lagi kan, efeknya kan buangannya nggak ada, cukup. Sedangkan nuklir tidak, nuklir itu sudah dimatikan tetapi bahan bakar itu tidak bisa, tetap dia akan bisa reaksi gitu. Itu bedanya dengan pembangkit itu yang kita mematikan. Kalau pembangkit lain udah tidak ada, kan ada lagi asap, angin gitu ya, panas, apalagi sudah mati gitu kan, bahan bakarnya tinggal ditutup gitu aja selesai. Nah, nuklir tidak, kalau ditutup ini bahan bakarnya, yang lainnya emang nggak menghasilkan ya panas banget, cuma bahan bakarnya bisa tetap melihat, karena nanti dia masa paruh istilahnya ya, itu sangat lama ya, dibuat 100 tahun. Apa dia tidak serta-merta ditutup selesai gitu ya, nggak bisa, bahan bakarnya harus tetap di kapasitas saja 100%, untuk amannya itu 80%. Ekspor atom kan, nomor 3 menjelaskan hukum-hukum apa kita yang sekarang ya, ekspor atom kita dapat sekarang itu yang kimia ya, apa atomnya, elektronnya, silikon, dan intinya tadi kan, intinya nukleus. Kemudian pada saat pukul 18.11 ini kembang terus. Salah satunya Marie Curie itu ya, menemu unsur ya, lebih dari satu unsur ditemukan, unsur atom, unsur bahan, struktur bahan dari kecil kan, helium punya satu sampai yang berat. Tapi diproses tidak alami ya. Tapi dari kita bahas sedikit di dasar komunikasi. Kita misalnya sedikit elektron. Dia ada bermuatan elektron, proton, elektron, positif, proton, positif, elektron, negatif. Elektron itu dia netral. Atau di atom itu ada lagi nukleus. Dari superpartikel disebut nukleon. Jenis elektron, netral, proton bermuatan. Ini yang dibelah. Pada inti keadaan normal atom itu ada netral ya, jumlah proton sama dengan jumlah elektron dalam orbitnya. Kalau diganggu nanti baru elektron bebas, itu yang kita bahas. Nah, ini menurut Einstein ya, reaksi yang ditekan oleh massa. MC MC Kodak, MC Kodak lebih terkenal dengan energi gravitasi, dengan masanya, punya kecepatan, itulah energi yang dihasilkan. Atom ya, di dasar kali kita bahas. Ada inti, itu kemudian neutron dan proton. Sedangkan di sekelilingnya ada elektron. Elektron negatif, proton positif, sedangkan neutron itu netral, tidak bermuatan. Masanya saja. Itu dari atom tersebut. Bisa kita bahas ini atom saja ya. Berapa atom? Nah ini dia yang kita tadi. 34 Guy Pauli itu menyatakan bahwa Rino dikeluarkan dalam reaksi.
teori nanti akan ke ketika beta. Ini yang ada alfa, beta, gamma itu berbahaya. Alfa masih aman, beta mulai berbahaya, gamma itu berbahaya sekali. Dari 5% energi yang diproduksi, itu penting kita membawa 5% dari total energi yang diproduksi dari pembelahan. Clear yang banyak. PLTN. Kalau hiburan, efisien itu reaksi sampingnya tidak terkontrol. Terkontrol nanti meledak. Terlalu kimia nggak usah kita lewatin aja ya. Nah, ini yang penting. Ada dua jenis sebenarnya. Sumber energi panas adalah pembelahan. Fisi itu pembelahan dari bahan radioaktif, uranium 235. Ada jenis pembangkit. Pertama, reaktor air bertekanan sudah Amerika tadi ya. Pressurized water reactor. Akan reaktor air mendidih boiling water reactor di Asia. Nah, selalu berbeda. Ini sama untuk pembelahan juga ya. Kan reaktor ini ya sama untuk sel tadi. Alat bahan bakarnya adalah jumlah tabung. Air itu kedua. Dan kedua bersama dengan kapasitas. Untuk menghasilkan panas dari inti tadi itu yang berbeda menggunakan reaksi air mendidih, kemudian Amerika menggunakan reaksi air bertekanan. Nah, ini yang digunakan tadi pembelahan sel ya, fission. Jadi elemen yang tidak stabil dari reaksi total ya bagi ya perubahan dari radiasi menghasilkan partikel energi tinggi. Ini ya menyebabkan panas. Tapi yang harus dikontrol, ketika dikontrol nanti diledakan. Nah, diledakan nggak masalah kan? Nanti radiasinya tersebut nanti nggak pernah tidak terlalu hilang. Dia akan dilakukan bisa puluhan sampai ratusan tahun. Itu di yang 45 di tahun 1945 di Nagasaki masih ada beberapa tempat itu yang masih sekarang belum tentu apa-apa. Itu sudah 70 tahun ya. Nah, tabrakan partikel ini di atom lainnya dapat memicu ya pertumbuhan jumlah kecil maka diubah menjadi jumlah besar energi ya. Ketika di atom dibagi kan di pembelahan. Nah, persamaan Einstein energi MC kotak tadi ya, energi massa tadi energi massa kecepatan. Ya, ada massa kritis atau critical mass. Nah, massa abang ini ya sifat negatif di mana kerasapan flux atau aliran partikel radioaktif akan ditetapkan reaksi berantai. Nah, ini harus dikontrol. Jika reaksi tidak terkontrol, hasilnya adalah ledakan bom atom. Ini harus dikontrol. Sehingga pembelahan sel itu lebih mudah dikontrol daripada jauh lebih mudah dikontrol daripada peleburan. Itu makanya yang bom. Walaupun sekarang Rusia sudah menemukan cara peleburan itu untuk mematikan listrik. Sehingga jika flux atau aliran radiasi tadi dikendalikan, maka membuat reaksi nuklir dapat menjadi dasar dari sebuah pembangkit untuk memanaskan boiler. Nah, jenis-jenis radiasinya ada alfa yang paling ini ya, ringan, beta, kemudian sinar gamma yang paling berat, ada netral. Gamma ini yang paling berbahaya. Ini beta dan gamma berbahaya. Maksudnya skala kecil itu sinar X nanti. Nanti ada kita lihat. Tadi alfa cepat diserap oleh materi yang memiliki kuantitas besar tebakan yang tinggi. Jadi hanya bisa diserap oleh paru-paru. Tapi tidak kalau batu yang lama nanti berbahaya juga. Khusus kerusakannya sangat kecil ya untuk orang dewasa. Nah, ini mulai partikel beta ini bisa menembus bagian terdalam dari tubuh. Nah, ini menyebabkan kerusakan genetik dan mengganggu fungsi sel di mana saja di sel tubuh. Beta.
Jika dinding bangunan dan tembok dan tanah memberikan perisai ya. Jadi ada bangunan tembok yang berdampak tanah. Ini yang paling berbahaya, gamma memiliki penetrasi terbesar karena penampangnya lebih kecil. Semakin kecil dia, semakin mudah menembus ya. Sedangkan alfa tadi yang paling tebal ya. Juga karena partikel memiliki probabilitas besar ya terhadap terbakar inti. Sehingga dia akan pelan. Gamma paling kecil penampangnya, sehingga paling mudah menembus apa saja. Dapat melewati bahan biasa. Biasanya yang efektif memerlukan lapisan timbal. Itu ya. Berbahaya bagi saudara dalam tubuh. Beta aja berbahaya, apalagi gamma. Ini intinya tadi. Dari uranium tadi, 235 tadi menjadi neutron, menjadi uranium 29. Ini fission, hasilnya 9 sel. Dan sama ya, uranium 238 dengan neutron ini dapat uranium 239. Ditambah sinar gamma. Nah, ini yang berbahaya. Apa? Beta paling berbahaya. Kemudian dari uranium 239 juga dengan neptunium berubah menjadi neptunium, ada prosesnya ya, menjadi plutonium. Ini salah satu untuk bom. Hidrogen 39. Jadi di area uranium juga ya, di proses menjadi reaksi neptunium menjadi plutonium. Ini menjadi bom nuklir. Hidrogen. Ya. Ini kenapa? Bahannya sama kan? Sumbernya adalah uranium. 235, 238 itu proses pemurniannya ya. Nanti dimurnikan. Nah ini dia. Kenapa bahan nuklir itu kalau radiasinya lama hilangnya. Jadi kalau memakai listrik saya dimatikan, udah bahan bakarnya ikut mati kan. Dan minyaknya bisa dibawa ke tempat lain, kalau gasnya atau batu baranya. Yang ini tidak, bahan bakarnya itu dia tidak boleh tetap di tempat yang aman. Masa paruhnya itu, masa paruhnya itu pokoknya kan 1 kilo sekarang. Untuk 1 kilo masa paruhnya menjadi dia 0,5 kilo gitu ya. Nah, kalau bahannya kan cepat. Kalau ini dia butuh tahunan, puluhan tahun, ada yang ratusan tahun. Ya. Jadi dia dari 1 kilo jadi 0,5 kilo itu butuh puluhan tahun hilang. Dari 0,5 kilo menjadi 1/4 kilo butuh puluhan tahun hilang. Sehingga nanti menjadi habisnya itu ya butuh sangat lama. Yang disebut masa paruh. Jadi N itu jumlah bahan radioaktifnya, jumlah awalnya N0, kemudian berlaku waktunya eksponen T. Begitu. Ini bagi yang belajar kimia akan tahu nih masa paruh. Ya. Kenapa dia? Seperti plastik, itu masa paruh itu masuk tinggi dibandingkan dengan kertas gitu ya. Sehingga dia cepat menjadi tanah kan, karena masa paruhnya waktunya lebih cepat. Masa paruh dulu, waktu paruh, akhirnya lebur. Plastik lebih lama. Nah, nuklir apalagi? Puluhan tahun dia. Kemudian komisi atom tadi, mereka seperti buah simalakama. Pada suatu saat dia harus mempromosikan tenaga nuklir, tapi pada sisi saat dia nuklir ini berbahaya gitu ya, susah. Karena dia mempromosikan, karena dia juga ya mempromosikan. Yang didanai, desainnya supaya aman, supaya lebih efisien, aman untuk bahan bakar, termasuk reaktornya gitu kan. Dan disubsidi, kemudian keselamatannya bilang jelek, pemeriksaannya ya. Dari satu sisi dia seperti rokok. Nah, rokok kan di satu sisi itu rokok itu dibilang ini kan jangan merokok, berbahaya, di gambar segala macam kan, berbahaya terjadi segala macam. Tapi tetap diiklankan kan. Nah, nuklir juga seperti itu. Nuklir berbahaya segala macam, tapi diperlukan penelitiannya dibiayai juga oleh negara maju atau energi atom dunia tersebut. Karena tidak ada rencana jangka panjang ya. Jadi limbah masih terkumasi dan penyimpanan sementara. Nah, limbah radioaktif itu tidak mesti NIMBY istilahnya, non in backyard. Udahlah, asal jangan negara kita gitu ya, negara orang terserah. Nggak bisa. Kalau minyak, yang lain nggak masalah. Asap aja nggak bisa seperti itu kan, apalagi nuklir. Karena dia bisa, seperti tadi, yang kena di Eropa Timur itu seperti Rusia, itu sampai Eropa Barat akibatnya. Karena bisa dibawa oleh angin, reaksinya tadi ya, dibawa oleh air, dibawa oleh binatang yang makannya itu ya, karena ikan bisa menular. Pergi dia ke laut, dimakan oleh tumbuhan laut segala macamnya kan, bisa dia nyebrang kemana-mana. Kenapa tadi masa paruhnya yang sangat lama, tidak hilang di dalam binatang, segera lama hilang.
Kemudian masa depan pemutusan juga setelah ditutup perlu biaya lagi, dijalankan biaya, ditutup biaya. Nah kalau dijalankan biaya masih ada pendapatan kan, tapi kalau penutupan udah nggak ada pendapatan, perlu biaya. Nah itu sebuah malakamannya. Ya, nanti mereka kadang industri itu mendiamkan gitu ya, itu berbahaya, karena kontrol ketat. Ada regulasi-regulasi yang sangat ketat. Pada satu sisi dia mempromosikan, pada bagian dia melarang. Gitu ya. Ini nggak perlu kita persamaannya. Kimia, nggak ngerti bu. Nah, ini bisa masalah ya. Nah, sedikit lagi ya, saya masuk ke yang bab 2-nya. Nanti kita, karena ada 3 bagian ini. Nanti minggu depan sebagai nanti akhirnya saya lihatin simulasinya juga ya, ada simulasi. Dia mirip, sangat mirip dengan itu cuma awalnya saja ya. Nah ini dia yang banyak peleburan ya, peleburan dan pembelahan. Pembelahan ini yang digunakan. Reaksi nuklir penting adalah produksi energi, fusion ya, peleburan, fisi pembelahan. Nah, kemudian dapat energi kan, dari energi nanti yang imbasnya radioaktivitas ya. Nah ini yang susah. Jadi untuk fusiannya pemasukan 2 atau lebih banyak cairan inti ya, untuk membentuk inti yang berat dalam fisi. Berat itu menjadi 2 inti yang ringan. Pada keduanya menggunakan massa yang menggunakan menjadi energi eksotermis. Sama seperti berlaku setengah G MC itu tadi ya, kira-kira. Kalau beratnya tadi ya, dapat masanya ya. Kecil dalam itu kilowatt. Luburan, ini yang susah ya menjadikan karena kontrolnya tuh susah, reaksi berantinya susah ya. Di tahun 1920 ditemukan. Tidak banyak digunakan untuk banyak dia menjadi bom tadi ya. Dia masuk ke ini reaksinya Bosa. Ini revisi tidak dibahas ya, karena sangat jarang digunakan. Lebih banyak pembelahan lah, ini dia pembelahan sel. Ini yang pembangkit listrik, hampir semua pembangkit listrik yang ada di dunia itu menggunakan pembelahan sel. Kecuali ada beberapa di Rusia sudah katanya sudah menemukan, itu karena rahasia masih dirahasiakan. Jadi ya, tidak seperti fusi ya, menyebabkan inti dari muatan listrik yang sama, memberikan energi kinetik yang tinggi. Nah, fisi dapat disebabkan oleh neutron yang menjadi netral, bisa memukul, dan fisi inti yang bermuatan positif pada kecepatan tinggi, sedang atau rendah tanpa penolakan. Nah, fisi disebabkan oleh partikel lain ya, tapi neutron adalah salah satunya yang praktis ya, bisa seperti neutron menghasilkan reaksi yang berkelanjutan atau reaksi berantai ya. Dan 2 neutron biasanya melepaskan untuk masing-masing isi di dalam fisi. Ini menjaga reaksi terjadi. Hanya beberapa isotop yang dapat dibelah atau fissionable seperti uranium 235, plutonium 239, uranium 233. Ini yang dapat dibelah oleh neutron dari sebuah energi. Nah, produk langsungnya dari reaksi pembelahan ini seperti XR atau SRI ya di atas, fragmen atau fisi fragmen pembelahan. Ini nanti ada di bawah di sini tadi yang gambar tadi. Ini ditemukan dari neutron menjadi uranium ya. Berarti xenon nukleus akibatnya ya. Strontium nukleus intinya ya. Kemudian yang hilang asumsi. Jadi perubahan neutron menjadi uranium. Intinya ya. Ini nggak usah. Ini tadi dia. Seperti yang depan kita gambarkan tadi ya, di sini pembelahan sel. Ini bahan bakarnya. Bahan bakar energi nuklir ya. Umumnya ya, uranium, plutonium, dan thorium. Ini tidak termasuk kimia campurannya ya, ini intinya ya, yang bahan bakar utama. Tidak bisa hanya dia saja ya, uranium saja, plutonium saja. Untuk mendapatkan uranium plutonium juga diproses. Ini istilah bahan bakar itu diproses seperti bahan bakar lainnya, padahal dia tidak pembakaran ya. Dia adalah pembelahan atau peleburan sel nanti. Ini istilahnya.
cuman yang mengakibatkan nanti panas ya, sama panas. Karena dari reaksi berantainya. Kan start yang dapat dibelah ya, fashionable itu bisa dijadikan untuk produk pembelahan atau visi ya. Nah, hingga menghentikan nanti reaksi berantai. Nah, kalau reaksi berantai jalan terus, nah itu bisa terjadi ledakan. Ada dikurangi. Padahal sama ya dengan pembangkit lainnya. Pertama kita perlu panas untuk energi, tapi jika terlalu panas juga berbahaya. Seperti diesel harus didinginkan. Seperti tungku bahan bakar batu bara juga didinginkan, gitu kan, tidak merusak. Ini juga reaksi berantai diperlukan, tetapi perlu dikontrol. Nah, kalau itu terus waktu panas nanti dia akan meledak. Makanya dia perlu peredam nanti. Nah, peredam salah satunya nanti disebut moderator ya. Redam, kecepatannya itu dikurangi. Padahal kita ingin kecepatan tinggi supaya dapat cepat panas kan. Tapi kalau dia tinggi terus, dia tidak akan pernah berhenti. Nanti dia terjadi kemampuan dari reaktor menampungnya ya tidak cukup lagi sehingga dia ledakan. Itu gunanya. Kemudian walaupun tidak terjadi ledakan, radioaktivitas tetap terjadi dari reaksi tadi. Nah, ini radioaktivitas. Efek dari peleburan atau pembelahan sel. Nah, dari radioaktivitas tadi disertai dengan penurunan massa ya, dan selalu eksotermis. Makin kurang mesotermis. Kalau ekso itunya naik ya, eksotermis. Menurut tetapi dengan ini yang lama. Dari energi yang dipancarkan tadi muncul sebagai energi kinetik ya, dari partikel dipancarkan sebagai radiasi. Nanti ada radiasi yang digunakan. Nah, partikel tersebut dengan kecepatan tinggi ya, sedangkan berat mundur pada kecepatan yang lebih lambat. Nah, itu jadi berlawanan. Penurunan masanya lambat, kecepatannya cepat sekali. Secara alami radioisotope itu memancarkan ada 3 alfa tadi kan, dan alfa, beta, dan gamma. Itu radiasi alfa, beta, dan gamma. Alfa itu masih aman, beta dan gamma berbahaya, apalagi gamma. Peluruhan ya. Peluruhannya, partikel alfa adalah inti dari helium ya, terdiri dari proton dan 2 neutron. Ini dipancarkan oleh inti radioaktif berat. Contohnya adalah peluruhan plutonium 239 menjadi uranium 23. Dapat dibelah ya. Ini yang dapat dibelah, sedangkan peluru ini belum bisa dibelah ya. Jadi di proses ini dari plutonium bahan dasarnya berubah menjadi prosesnya ini, proses ini yang perlu peralatan yang canggih. Nah, kalau awal-awal penemuannya itu, seperti yang tadi Marie Curie dan teman-teman lain itu, dia memang benar direbus ya, direbus bahan itu dihilangkan sampai nanti dapat uranium. Nah, sekarang dia karena kebutuhan besar, nanti ada peralatan seperti siklon ya, pemutaran dengan cara diputar kecepatan yang sangat tinggi. Itu untuk memisahkannya ya. Dan dari plutonium tadi menjadi uranium. Tentu ada ampasnya ya. Ini peluruan ini tadi, alfa. Kita sama ya. Ini lebih kecil, tapi lebih besar dari sebuah partikel. Sehingga dia ini yang paling berbahaya gamma tadi ya. Nah, sedang X atau X-ray ya, itu dia mirip, tetapi beda secara asalnya ya dari energinya. Sinar gamma dari intinya, sedangkan sinar X dari atom. Karena orbit elektronnya mengubah orbit tingkat tinggi. Tapi ini juga bisa menembus, ya, sehingga bisa melihat dalaman umpamanya dari tubuh manusia, gitu kan? Nah, sumbernya berbeda. Kalau sinar gamma itu dia juga nembus ya, cuma dia berbahaya, merusak. Dan X juga bisa merusak, maka dengan itu secara rendah ya. Itu kesehatan. Sinar gamma tidak digunakan. Itu kesehatan. Panjang gelombang sinar gamma adalah 1/10 dari sinar X. Semakin pendek dia semakin mudah. Nah, gitu juga dengan frekuensi kan. Radio SW itu dari antar negara itu bisa diterima. Sedangkan SW, FM itu antar kota aja udah hilang. Jakarta ke Bogor udah hilang gitu. Sedangkan kalau SW karena gelombangnya pendek. Gelombangnya pendek dari Eropa ke Indonesia kedengar. Apalagi kalau malam hari. Radio tanpa pemancar ulang ya, langsung radio menerimanya. Sedangkan kalau
tidak. Kalau kita mau itu lagi, kenapa kita ulang lagi? Maka peluruan gamma tidak mengubah bernama atom atau tetap hanya dia merusak. Ini sedikit lagi. Jadi bagian-bagian dari reaktor nuklir gitu ya. Bagiannya adalah pertama adalah bahan bakar tadi ya. Plutonium tadi. Sehingga menjadi uranium. Kemudian moderator, ini dia. Moderator ini adalah untuk meredam reaksi berantainya. Ini controller tempat memasukkan bahan bakar. Kemudian pemantul, ini sama. Jadi kalau seperti bola dipantulkan makin lama kan makin pelan ya. Itu juga reaksi dari sinar tadi, dipantul-pantulkan. Kemudian baru ruangan reaktornya. Kemudian pelindungan biologi, itu tadi. Karena dia memancarkan ada sinar alfa, beta, dan gamma. Nah, jadi harus diamankan dengan pelindung. Yang pakai timbal. Walaupun tidak semuanya cukup dengan timbal, tapi kan ada. Pertama, ada pendingin. Jadi salah satunya pendingin reaktor ya, karena dia karena bereaksi tadi akan menjadikan panas, kan? Yang di dalamnya intinya. Ini kontrol batangnya. Ini kalau udah panas ditarik ke atas, ya. Sehingga reaksi akan berkurang. Reflektor itu gunanya itu tadi memantulkan. Jangan sampai dia keluar. Nah, karena keluar akan berbahaya. Walaupun nanti ada pelindung ya. Ada moderator, berupa cair itu ya. Tujuannya juga sama, memperlambat reaksi berantai. Karena kita reaksi berantai diperlukan. Tapi kalau nggak dihambat dia akan terlalu tinggi nanti. Kemudian batang-batang tersebut, batang bahan bakarnya, clearnya ditarik dari tempat. Pelindung tadi kan. Timbal dan beton. Kemudian ini baru pendingin. Bukannya di sini akan panas kan, panas. Dimasukin panasnya ke nanti tabung ya, tabung baru dihubungkan ke dalam boiler. Boilernya akan menjadi mendidih, jadi akan jadi uap ada sama lagi dengan tenaga uap. Nah ini sampai sini dulu kita, nanti kita akan lanjutkan ke depan ya. Ke depan juga disambung lagi ya dengan ini ada 3 bab soalnya, 3 bagian bukan bab, 1 bab 3 bagian. Ini saya lihatkan sedikit, ini nuklir ya, apanya namanya, simulasinya sedikit, mana dia di sini tadi dia. Ini yang disebut reaktornya ya. Ini sini bahan nuklir. Nuklirnya, reflektornya, aman ya. Nah ini boiler di sini. Jadi ini akan panas, air yang di sini akan panas karena belahan sel tadi yang merantai ya, disalurkan lewat pipa ya, pipa tentu pipa besi ke dalam boiler. Itu akan panas ini. Panas kan? Nah ini udah sama dengan uap lagi, uap air kesininya sudah memakai listrik sama dengan uap. Nah di sini ini berbeda, tidak ada pembakaran, panasnya dihasilkan oleh pembelahan sel, belahan selnya. Karburator yang dingin akan masuk sini, itu ada pendinginnya. Nah, yang panas, dia akan dingin ya, pompa ke sini lagi. Nah, tidak ada pembakaran, tidak ada abu, tidak ada asap, gitu ya. Tapi kenapa ada cerobong-cerobong juga di pembangkit tenaga nuklirnya? Itu adalah cerobong pendingin tadi ya, dan kondensor di sini, ini kondensornya. Nah, jadi uap gede ini masuk lagi airnya sini. Apalagi ke tetap yang di dalam pipanya nih ya, ini dalam pipa. Jadi yang dipanaskan oleh di reaktor nuklir tersebut tidak campur dengan air ini, air boiler ya. Dia
pemanasan luar, kayak kita memanaskan air pakai listrik gitu ya. Karena kan kalau ini terbuka kan konslet kan. Nah, gitu. Tapi di sini yang akan terjadi timbul ini di dalam sini emang radiasi tersebut. Kalau ini bocor, tentu dia akan bocor ke sini kan. Nah, ini yang disebabkan bocor bukan karena di reaktor di ininya, reaktornya yang bocor, pipanya masuk ke sini. Nah, ini kan airnya masuk. Airnya tidak tercampur. Kayak dari kondensor tertutup ya, jadi tertutup itu air dingin kan, air dingin yang ini kan. Ini air panas. Karena panas oleh pembelahan sel, masukin ke tabung sehingga nanti dia panas. Nah, jadi ada prosesnya. Nah, kalau udah panas ini udah sama dengan pembangkit tenaga uap. Nah, itu ya proses. Pembangkit listrik tenaga. Nah, dari situ kita ya. Nanti kita kembali lagi minggu depan. Kemudian tenaga air yang terakhir kita. Kalau bisa kita ada waktu kita masuk ke tenaga gas ya. Karena itu mirip dengan uap. Yang terakhir itu cadangan aja. Nah, kita tutup ya kuliah kita. Materinya bisa diambil di cuman sebelum nanti saya masukin lagi ya yang pembangkit tenaga bab bagian keduanya di Google Classroom ya. Terima kasih. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup kuliah kita ya. Ya.